액션 let's go 저 건물을 찾으러 Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi Charles Augustin de Coulomb, materi bab 6. Oke, materi selanjutnya akan dipresentasikan atau dipaparkan oleh teman kami yang bernama Salsa Artalia. Oke, selanjutnya ada biografi Charles Augustin de Coulomb. Dia lahir pada tanggal 14 Juni 1736 dan wafat pada tanggal 23 Agustus 1806. Dia adalah seorang ilmuwan Prancis yang diabadikan namanya untuk satuan listrik untuk menghormati penelitian penting yang telah dilakukan oleh ilmuwan ini. Coulomb berasal dari keluarga bangsawan yang berpengaruh hingga pendidikannya terjamin. Ia berbakat besar dalam bidang matematika dan belajar teknik untuk menjadi korps ahli teknik kerajaan. Setelah bertugas di Montesquieu selama beberapa tahun, ia kembali ke Paris dan pada tahun 1779 terpilih menjadi anggota Akademi Ilmiah pada tahun 1781. Pada waktu revolusi Prancis pecah, ia terpaksa meninggalkan Prancis dan tinggal di Blois dengan sahabatnya yang juga ilmuwan yang bernama Jean-Charles de Baudelaire pada tahun 1733 sampai 1799. Ia meneruskan berbagai percobaan dan akhirnya diangkat menjadi inspektur pendidikan pada tahun 1802. Percobaan awal Coulomb meliputi tekanan yang bisa memecahkan suatu benda pada tahun 1773. Dan ini adalah awal ilmu modern tentang kekuatan benda-benda. Karyanya di bidang listrik dan magnet yang membuatnya begitu terkenal. Baru diterbitkanlah dalam serangkaian makalah antara tahun 1785 dan 1789. Oke, selanjutnya ada hukum Coulomb. Hukum Coulomb menjelaskan interaksi antar kedua benda bermuatan. Interaksi antar dua muatan menimbulkan gaya elektrolitik yang dapat bersifat tarik-menarik maupun tolak-menolak, tergantung pada jenis muatannya. Apabila muatannya sejenis, maka tolak-menolak, dan apabila berlawanan jenis akan tarik-menarik. Adapun bunyi hukum Coulomb sebagai berikut. Besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Tisha Ratu Azikra. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, gaya Coulomb adalah gaya dasar listrik yang ditemukan oleh seorang fisikawan asal Prancis yang bernama Charles Augustin de Coulomb pada tahun 1785. Kemudian, pada saat itu, Coulomb melakukan percobaan untuk menyelidiki tentang muatan listrik. Kemudian, Coulomb berhasil menemukan dan mengemukakan pendapatnya mengenai interaksi dari dua jenis muatan listrik, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Neva. Baik, saya akan menjelaskan mengenai hukum Coulomb dan juga bunyi hukum Coulomb itu sendiri. Hukum Coulomb menjelaskan interaksi antar dua benda bermuatan. Interaksi antar dua muatan menimbulkan gaya elektrostatik yang dapat bersifat tarik-menarik maupun tolak-menolak, tergantung pada jenis muatannya. Apabila muatan yang sejenis, maka akan tolak-menolak, dan apabila berlawanan jenis akan tarik-menarik. Adapun bunyi hukum Coulomb yaitu besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut. Nah, selanjutnya di sini saya juga akan menjelaskan mengenai rumus hukum Coulomb. Di sini terdapat rumus hukum Coulomb yaitu F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Dengan keterangannya yaitu F adalah gaya Coulomb dengan satuannya adalah N, kemudian ada K yaitu konstanta Coulomb dengan rumusnya itu 9 kali 10 pangkat 9 Nm kuadrat per C kuadrat.
Lalu ada Q1, yaitu muatan Q1 dengan satuannya adalah C. Lalu ada Q2, yaitu muatan Q2 dengan satuannya adalah C. Dan yang terakhir adalah R kuadrat, yaitu jarak antar kedua muatan dengan satuannya adalah M. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Hayati. Nah, selanjutnya ada generator Van de Graaff. Generator Van de Graaff ini biasanya berada di laboratorium penelitian dan digunakan sebagai mesin pembangkit listrik. Apabila memegang atau berada di dekat alat ini, rambut akan berdiri loh. Dan cara kerja alat ini menggunakan metode gesekan, yaitu dengan menggosok silinder bagian bawah generator dengan sabuk karet sehingga terdapat muatan listrik negatif. Generator ini menggunakan prinsip listrik statis. Listrik statis tidak dapat bertahan lama dan akan menghilang apabila muatan listriknya telah menghilang. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Davi. Elektroskop yang merupakan alat pendeteksi ada tidaknya muatan listrik pada suatu benda. Gaya tarik-menarik dan tolak-menolak dari muatan benda lah yang memicu pita logam pada elektroskop ini bekerja sehingga dapat terbuka satu ataupun tertutup. Neraca putir ditimbangkan putir, berfungsi untuk menimbang benda-benda yang sangat ringan. Neraca putir membawa Colombo ke penemuannya yang paling penting dengan menggerakkan dua bulatan bermuatan listrik di dekat neraca putir. Ia menunjukkan bahwa kekuatan antara kedua benda itu berbeda-beda. Jika kedua benda itu saling menjauh, alat yang digunakan untuk mengetahui besarnya gaya yang terjadi pada dua benda yang bermuatan listrik. Tahun 1785, Charles Augustin de Chombo menemukan pendapat yang merupakan hasil eksperimen dari gaya interaksi antara dua partikel dengan menggunakan neraca putir yang terdiri dari atas dua bola kecil bermuatan. Selanjutnya materi terakhir akan dijelaskan oleh Burhan Abdurrahman. Berikutnya adalah filter elektrostatis. Nah, filter elektrostatik adalah bentuk teknologi pemurni udara yang biasa digunakan di ruangan yang lebih besar, khususnya untuk tujuan komersial atau industri. Unit-unit ini dapat digunakan pada perangkat pembersih udara portable atau dipasang di saluran sistem aviasi. Ide utama filter elektrostatis adalah memanfaatkan listrik statis untuk menarik dan menjebak partikel pada serat bermuatan dan jalur karbon. Jadi, alih-alih ditarik dan diblokir oleh bahan filter seperti filter standar, partikel malah tertarik ke media filter.